Katanya ratusan kali baca Al-Quran. Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, oke, mantap. Terus? Hingga mereka membayar jizyah. Oke, Nah, hingga kan mereka poin. membayar jizyah. Apa itu jizyah? Nah, poinnya kan abang tadi jizyah. Apa itu jizyah? Saya tanya, hingga mereka bayar jizyah. Apa itu jizyah? Tadi saya bacakan, Bang. Tadi saya bacakan, jizyah adalah bukti perjanjian perdamaian atau perlindungan antara umat Islam yang memenangkan peperangan, Bang. Saat itu Islam yang menang. Maka siapa yang kalah, sampai dia wajib mereka membayar membayar jizyah. perjanjian. Sebentar, Bang, sebentar. Saat itu Islam menang, maka siapa yang kalah dia membayar jizyah. Itu perjanjiannya, Bang. Itu perjanjiannya. Paham, Bang? Mana? Di Abang mana? paham nggak jizyah? Di mana? Hah? Di mana? Nah, sebelum perang sudah ada Mana di situ perjanjiannya mana? Astagfirullahaladzim. Tadi saya bacakan. Mana? Sebelum Abang perjanjiannya mana? Lah, makanya abang belajar sejarah. Sejarahnya di belajar. Anda ini tambah-tambah. Tadi katanya sampai mereka beriman. Mana di situ sampai mereka beriman? Ada nggak di situ sampai mereka beriman? Gini, Bang. Enggak, saya tanya, ada nggak diperangi sampai mereka beriman? Ada nggak? Saya tanya sebentar, Bang. Saya jelaskan dulu. Di saat itu, ditanya ada nggak mereka diperangi sampai mereka beriman? Ada nggak? Abang jangan potong. Bukan seperti itu. Artinya bukan seperti Tadi itu. Anda bilang sampai mereka beriman. Maksudnya begini, Bang. M. Rudi Hasan. Oke, kita kasih naik, ada M. Rudi Hasan. Silakan. Diperangi sampai beriman. Sungguh Anda fitnah yang nyata, saudara-saudara. Ayo, M. Rudi Hasan, silakan nyalakan kamera Anda. Akhirnya bisa naik juga sama. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera. Mari diskusi dengan baik. Yuk, silakan. Oke, santai. Mana ini kamera Anda? Kabar dong. Kita nggak punya waktu, Bang. Silakan, Bang. Banyak orang mau naik ini. Siapkan Gini, dari awal gitu kalau mau naik. Ya. Anda sudah menyimak dari tadi atau bagaimana? Saya orang nggak berilmu, kan? Sudah tidak berilmu, kenapa naik? Dengerin dulu kalau orang ngomong, jangan langsung dipotong. Silakan. Nggak ada di situ, ya kan? Silakan. Nah, jadi gini, Bang. Saya jujur orang nggak berilmu, tapi setidaknya saya mengakui untuk keagamaan saya, ya kan? Berarti Anda beragama cuma ikut-ikutan saja, betul? Enggak gitu konsepnya. Itu kamu giring opini namanya. Giring opini, katanya Anda tadi mengakui Anda tidak berilmu. Berarti Anda selama ini hanya ikut-ikutan saja, betul? Untuk saya, untuk sampean. Soalnya apa? Kita beda ranah. Saya mau ngasih ilmu saya ke sampean percuma, gitu loh. Kata siapa, Bang? Yang menilai itu penonton. Kembalikan penilaian itu kepada penonton. Nggak usah Anda menilai acara ini. Gini sekarang. Menurut 3 orang Muslim yang datang barusan, boleh tidak beragama Islam, boleh tetap kafir, tapi bayar. Betul nggak? Betul nggak? Kata yang barusan. Iya, betul atau salah itu? Ya, itu keluar dari mulut kamu atau dari siapa? Aku dari nanya. mereka bertiga. Tadi sudah gitu. mengakui. Boleh berarti? Ngakuinnya gimana? Coba saya mau dengar. Boleh tidak beriman, boleh kafir kepada Allah, asal membayar. Gitu. Berarti berkata ada jual belinya di situ. Loh, apa lagi? Oke, ada Al-Quran nggak di situ, Bang? Sudah masuk kerana duit, apa nggak jual beli? Sebentar, saya tanya, ada Al-Quran nggak di situ? Ada. Oke, coba bacakan di situ ayatnya. Berapa? At-Taubah 29. Oh, yang barusan kamu tanyain ke yang lain, ya kan? Gini, Dis, gini. Sebentar dibaca dulu. Rudi Hasan, ya silakan. Gini, Dis, dengerin dulu. Kalau kesempatan orang Bang, gini loh, biar kita diskusinya jangan membuang-buang waktu. Coba dibaca dulu At-Taubah 29-nya, baca dulu. Ya salam. Itu udah dari kemarin kamu bahas itu, Dis. Baiklah, kalau tidak ada bantahan ya, kita kasih kesempatan kepada Muslim yang lain. Baik, Anda datang ke sini cuman Anda ngapain? Baca ayatnya gitu loh. Yuk, Hari M, yuk silakan.
Hari M. Ya silakan Hari M. Muslim Bang. Halo. Hari. Baik. Tidak nyangkut-nyangkut ya. Teman-teman kalau mau naik pastikan sinyal kalian kuat dulu ya. Jangan asal-asal naik saja. Oke, kita kasih naik ada Yanto. Oke, kita kasih naik ada Yanto. Terima kasih topinya ya. Ya, selamat malam Bang Yanto. Ya, selamat malam Bang. Ya, silakan Bang Yanto, nyalakan kamera. Mari diskusi dengan baik. Muslim ya Bang Yanto ya. Muslim Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Mari diskusi dengan baik. Saya undang di sini untuk menyalakan kamera dari sini. Oke. Ya, gimana Bang Yanto? Sudah menyimak dari tadi ataukah baru datang? Silakan. Ya, tadi nyimak itu Bang, masalah judulnya itu ya, At-Taubah 29. Bolehkah tetap kafir? Yang penting kasih duit sama umat Muslim. Nah, itu coba tak baca dulu ayatnya Silakan Bang Bang. ya. Silakan. Kamera Anda bisa diperbaiki ke sini Bang karena silau. Kenapa suka gelap-gelap? Adakah lampu begitu supaya dinyalakan? Nah, silakan coba dibaca yuk. Kalau ini terang orangnya yang gelap Bang. Silakan. Nah, ini tak buka surat At-Taubah. At-Taubah 39. Nah, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak diharamkan menjauhi apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama hak Islam, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk. Nah, Diperangi sampai hingga apa? hingga bayar jizyah. Oh, jadi mereka diperangi sampai bayar, betul? Ya, bayar jizyah itu arti semua kitab suci Al-Quran itu ada pengertiannya Bang. Tidak cuma bisa dibaca toh. Ya, artinya diperanginya sampai mereka masuk Islam atau sampai mereka bayar duit? Bayar jizyah Bang. Iya, jizyah itu apa? Jizyah itu pajak buat orang-orang Nasrani. Iya, duit lah Bang. Intinya duit. Jizyah itu duit, betul nggak? Atau harta, betul nggak? Ya, bayar harta yang telah disepakati jika orang Nasrani tinggal di negara Muslim. Oke, artinya boleh seseorang itu tidak beriman kepada Allah, boleh seseorang itu kafir, boleh seseorang itu tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah, asal bayar duit, betul? Ya, itu selama dia masih tinggal di wilayah Muslim. Iya, Bang. artinya boleh tidak beriman kepada Allah asal bayar duit, betul? Ya, betul, tapi dia selama tinggal di negara di wilayah Muslim. Bang. Ya sudah Bang, gimana? Berarti benar ayat ini, berarti boleh Ya, saya benar, tetap tapi lah, kafir, orangnya itu boleh masih saya di tidak percaya kepada negara Allah, Muslim. tidak mengharamkan Di apa yang wilayah diharamkan Muslim. Allah dan Rasulnya, asal bayar uang, betul? Di wilayah Muslim ya nggak apa-apa, nggak bayar. Selama dia tinggal di wilayah orang Muslim. Iya, artinya saya boleh tidak percaya Allah, boleh tidak mengharamkan yang diharamkan Allah dan Rasulnya, boleh nggak beriman kepada Allah dan Rasulnya, asal saya bayar kalian uang, betul? Nah, itu keyakinan sendiri-sendiri, Bang. Iya betul, itu keyakinan Anda kan? Loh, itu keyakinan orang Kristen yang tinggal di Gimana sih wilayah- saya lagi yang disalahin, saya lagi. Dengerin pelan-pelan, baik-baik ya. Ini Anda pura-pura nggak tahu atau Anda ini malu atau gimana sih? Jangan malu, gini. Gini. Bacaannya gini, Bang. Saya dengar. Pengertiannya. Saya tidak percaya Allah. Saya nggak mengakui Allah. Saya nggak mengakui Muhammad. Saya tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah.
dan Rasulnya. Ya kan? Boleh saya begitu asal saya kasih kalian duit, betul nggak? Ya itu pajak orang Kristen yang tinggal di wilayah Muslim. Iya, berarti boleh saya tidak mengimani itu asal saya kasih duit, betul? Nah itu kan gini Bang. Oke lah Bang ya, kita kasih kesempatan kepada Muslim yang lain ya. Nah, mau di pengertiannya mau tak baca kok malah mau keluar sih. Ya udah gimana. Silakan. Yuk cup. Jangan nangis. Cup. Ya silakan. Yuk. Jangan dipotong dulu Pak ya. Saya baca sampai sini pengertiannya. Jadi kalau orang baca pengertiannya dipotong nanti salah paham semua. Ayat yang lalu menjelaskan tuntunannya terhadap kaum musyrik, maka ayat ini beralih kepada ahli kitab yang hendak memerangi orang-orang mukmin. Konteks ayat ini turun berkenaan dengan perang Tabuk. Saat itu telah terdengar berita bahwa pasukan Romawi akan menyerang dan berusaha menguasai daerah perbatasan tersebut. Maka turunlah ayat ini Bang, sebagai perintah untuk memerangi mereka. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian yang terlebih dahulu. Memerangimu mereka yang tidak mengharamkan bahkan terus-menerus melakukan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar, yakni agama Islam. Sementara di sisi lain mereka mempersiapkan diri untuk menyerang kaum mukmin. Jadi orang mukmin itu diserang. Sebelum orang mukmin diserang, orang-orang yang telah diberikan kitab yaitu kitab Taurat dan Injil yang menerangkan tentang Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. Perangi mereka hingga sampai batas di mana mereka memilih untuk bersyahadat atau membayar jizyah, yakni kewajiban individu yang dipandang mampu agar memperoleh perlindungan. Jadi Oke, baik. Kalau mereka tidak masuk Islam, nggak apa-apa, tapi bayar duit, betul? ya itu selama orang Artinya boleh tidak Islam, boleh tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang penting ada duit, betul? itu kan selama Betul atau enggak? Yang penting kasih gini, betul? Boleh, nggak masuk Islam nggak apa-apa, yang penting gini, betul nggak? Betul nggak? Coba dulu yang benar dulu Bang, saya udah dengar dari tadi loh. Artinya ketika seseorang itu tidak mau masuk Islam, boleh asal kasih duit, betul? Ya itu selama di wilayah Muslim loh ya. Iya, berarti boleh ya, nggak masuk Islam asal bayar duit, betul? Di datanya menyatakan pembacaannya. Muter dari tadi. Oke lah Bang, kalau Anda berbelit-belit ini terus kita mau gimana nih? Betul? Hah? Iya kan tadi sudah dijelaskan selama orang Kristen tinggal di artinya boleh tidak Islam, boleh kafir kepada Allah dan Muhammad, yang penting setor duit, betul? Tidak mengikuti agama yang nggak Islam. Macet. Oke lah Bang ya, kita kasih kesempatan kepada Muslim yang lain ya. Nanti gitu-gitu juga penjelasannya, oke? Iya di sini datanya gitu emang. Berarti boleh ya, tidak beriman kepada Allah, yang penting kasih duit doang, betul? Kristen harus bayar jizyah. Iya, oke baiklah ya, itu nyatanya sudah. Oke, terima kasih Bang Yanto. Oke, terima kasih Bang Yanto, saya turunkan dulu. Ya itulah teman-teman ya. Jadi teman-teman, ya mereka sendiri yang mengiyakan. Bang Utuh KDG, Bang Utuh. Ya, selamat malam Utuh. Halo Bang, selamat malam. Selamat malam Bang Idis. Muslim Bang. Alhamdulillah Muslim Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda, mari kita diskusi dengan baik. Ya, gimana Bang? Iya, Bang. Sudah menyimak Bang? dari tadi atau barusan datang? Sudah dong, dari tadi. Dari Ya, dulu bagaimana saya itu? simak Bang Idis ini cuma framing aja. Tujuan live itu buat apa? Framing. Framingnya di mana itu? Framing, karena Bang Idis ini nggak ngerti, so terjemahin ayat tapi nggak ngerti orangnya.
Saya tanya sama Bang Idris, jizyah itu apa? Jizyah itu pajak, uang, upeti. Harta. Itu aja salah. Terus Itu apa? aja salah. Terus apa? Hah? Masa nanya saya? Kan Bang Idris yang buat judul. Lu, saya sudah jawab, kamu bilang salah. Makanya bener apa? Abang harus sejarah dari jizyah itu adalah Jangan bukti sejarah perjanjian, dari Bang. jizyah, definisi jizyah. Nah, makanya Tadi abang kamu paham. nanya kepada saya, Makanya Bang, apa asal itu muasal jizyah? asal Saya sudah muasal- jawab. sebentar, Jizyah sebentar. itu adalah Asal harta, muasal upeti, jizyah. pajak. Sebentar. Alah. Lalu Anda bilang tidak benar. Kalau Alah. begitu apa? Kalau tidak benar? Nah, makanya itu saya kasih paham Bang Idris ya, bukan saya ini orang berilmu atau apa ya. Jizyah itu adalah Jizyah. bukti perjanjian. Jizyah, Anda saja ngomong jizyah. 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 Apa jizyah Iya, itu? jizyah. Apa jizyah? Bukti perjanjian antara umat muslim dan non muslim. Kalaunya berperang, siapa yang memenangkan dia harus membayar. Baik, kita Bayar, kasih Bang, ya, kita untuk kasih- perlindungan. kita Sebentar, kasih Anda tahu jangan nih, baik-baik jizyah itu aja. apa? Jangan Abang Idris ini sok tahu, sok tahu aja orangnya, sok tahu. Bentar. Lalu mengatakan Bentar. kalau orang kafir nggak bayar, masa sekarang ada nggak Bang? Orang kafir nggak bayar sama orang Sabar, Islam? sabar, Kalau dibunuh sabar, ada nggak? Ada nggak sekarang? Sekarang sabar. ada nggak? Saya tanya Bang, sama Bang sebentar Idris. dulu Ada nggak ini. sekarang? Saya tanya dulu, saya tanya Dengar dulu, ini loh, saya tanya jizyahnya dulu. apa? Nggak ada, sebentar dulu, saya tanya aja. Itu saya Jizyah adalah sebentar. Jizyah Ya, oke. adalah sejumlah uang, pajak, harta. Loh, itu arti jizyah gimana? makanya Abang belajar dulu Bang, belajar sejarah apa yang Ya sudah, apa terjadi arti oleh jizyah? antara umat. Sebentar Bang, Apa sebentar. arti jizyah? Sebelum perang itu Bang, ada perjanjian. Nggak, saya tanya dulu, antara apa orang arti jizyah? Islam. Sebentar, saya jawab dulu, jangan Abang nyerocos aja. Abang kan punya lab, saya tamu. Nih ya, saya tampilkan Boleh nih, saya saya ngomong? tampilkan pengertian Saya boleh jizyah ngomong? ya, nih. Saya boleh ngomong. Enggak, kita jangan lebar-lebar dulu kemana-mana. Abang buka ya. aja. Nih. Sekarang kan dunia internet luas. Buka aja jizyah itu adalah apa? Baik, sebentar nih, saya tampilkan dulu. Nih, Tampilkan. Jizyah apa? saya tampilkan ya. Jizyah Nih, dalam Al-Quran. Jizyah apa dalam Al-Quran. pengertian jizyah nih ya? Dalam Al-Quran. Kita tampilkan. Nah nih, lihat, Jizyah dalam Al-Quran. ya nih. Berdasarkan asal katanya, jizyah berasal dari kata nih, gurem ya, yang artinya yang berarti upah atau kompensasi. Merujuk dari asal katanya, kata tersebut, maka jizyah adalah kompensasi yang diberikan umat non-Islam selama tinggal dalam kawasan atau negara Islam. Saya baca juga ya Bang. Abang Betul. sudah baca, saya baca juga ya. Saya yang baca nih. Ini saya baca nih. Nih. Ini saya buka Waduh, juga jizyah adalah aja apa Anda ya? tidak tahu. Ya silakan. Oke, ini saya baca jizyah ya. Saya balik kamera saya ya. Oke. Supaya sama kita kan. Apa yang kita anu kan? Nah, ini jizyah Bang. Nah, jizyah merupakan bukti Mana perjanjian. kameramu mana? Ini sebentar nih. Apa itu? Jizyah penting. Nah, tuh. Jizyah adalah sebentar. Merupakan bukti perjanjian perdamaian dan perlindungan antara muslim yang memenangkan peperangan di negeri yang bukan muslim. Nah, coba baca At-Taubah 29-nya. Iya, itu jizyah, Bang. Makanya Ya, di At-Taubah Taubah itu disebutkan 29-nya. jizyah. Kembali ke At-Taubah 29 dulu. Sebentar. Aduh, emang mantap ini Bang. Masa sampai mereka membayar perjanjian apa maksudnya? Itu sudah Ya disepakati, Bang. coba baca dulu. Itu sudah disepakati baca dulu antara At-Taubah itu sudah 29-nya, disepakati, silakan. Bang. Jizyah di dalam Jazirah Arab itu sudah disepakati oleh orang muslim dan orang muslim sebelum Ya mereka sudah, berperang. dibaca dulu At-Taubah Sesudah mereka- 29-nya. sebentar, saya jelaskan dulu supaya Abang paham. apa Anda itu takut jizyah. sekali membaca At-Taubah 29. Bukan saya takut. Ya Karena sudah, di silakan dalam kalau nggak At-Taubah takut. karena yang Abang sebut di dalam At-Taubah itu yang Abang bahas itu masalah jizyah. Kita bahas jizyah Iya, aja, Bang. makanya sebelum kita bahas panjang lebar, coba baca dulu At-Taubah 29-nya.
Oke, saya baca. Nah, tampilkan di Oke. layar. Oke, Hmm. saya baca. Oke, Hmm. oke. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu Oke, agama berarti Allah. stop dulu sebentar. Berarti oke. kriteria apa saja yang harus dipenuhi supaya orang diperangi? Di zaman itu, Bang, di zaman Rasulullah itu ada perintah dari ayat Al-Qur'an, perintah dari Allah untuk memerangi orang-orang yang kafir Quraisy. Oke. Gitu, Bang. Orang-orang yang Oke. harus diperangi menurut ayat itu yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, betul? Betul. Yang tidak Oke. mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya, betul? Betul. Kemudian orang yang tidak beragama Betul. dengan agama yang benar, maksudnya beragama Islam, betul? Karena Islam, Bang, saat Iya, itu itu turun, nggak betul nggak orang-orang ini harus agama diperangi? Islam, sebentar. Abang jangan potong saya. Saya nggak potong abang berbicara. Bukan, yang harus diperangi Jangan adalah potong orang-orang gua. yang demikian, abang betul? potong lagi. Abang potong. Makanya Bang Juma, Bang Nandar nggak mau naik sama orang ini. Siapa Karena orang ini bilang selalu nggak potong. mau? Selalu potong. Mereka Dia selalu potong. Si Dandar Orang ini ini selalu berkali-kali ke potong. sini dan berkali-kali dia meninggal. Abang yang meninggal, abang yang kabur sama Oke, bapak aja sekarang kabur. begini. Diperangi sampai apa itu? Menurut ayat itu, coba diteruskan. Sampai mereka beriman dan mau beriman. Nggak ada sampai mereka Siapa yang mau beriman, beriman? Fitnah yang baca lagi sampai mereka beriman. Coba baca. Oh, ayat ini, oke. Oh, Silakan. ayat ini ya. Yaitu orang-orang yang telah diberikan Alkitab, Bang. Terus Nah, yang diberikan kitab ini siapa, Bang? Saya tanya sama Abang. ahli kita. Paham nggak? Kita tafsir Al-Quran, Bang. Saya bukan ahli Al-Quran, tapi saya ingin supaya Abang itu katanya ratusan kali baca Al-Quran. Orang-orang ratusan Yahudi dan Nasrani. Ya, oke, mantap. Terus, Hingga mereka membayar jizyah. oke, Nah, hingga disitu kan mereka poin. membayar jizyah. Apa itu jizyah? Nah, poinnya kan Abang tadi jizyah. Ah, apa itu tadi jizyah? adalah- Saya tanya hingga mereka bayar jizyah. Apa itu jizyah? Tadi saya bacakan, Bang. Tadi saya bacakan, jizyah adalah bukti perjanjian perdamaian atau perlindungan antara umat Islam yang memenangkan peperangan, Bang. Saat itu Islam yang menang. Maka siapa yang kalah, Sampai dia wajib mereka membayar membayar jizyah. perjanjian. Sebentar, Bang, sebentar. Saat itu Islam menang, maka siapa yang kalah dia membayar jizyah. Itu perjanjiannya, Bang. Itu perjanjiannya. Paham, Bang? Mana? Di Abang mana? paham nggak jizyah? Di mana? Hah? Di mana? Nah, sebelum perang sudah ada Mana di situ perjanjian jizyah ini, Bang. perjanjiannya mana? Astagfirullahaladzim. Tadi saya bacakan. Mana? Sebelum Abang nggak- perjanjiannya mana? Lah, makanya Abang belajar sejarah. Sejarahnya di belajar. Anda ini tambah-tambah. Tadi katanya sampai mereka beriman. Mana di situ sampai mereka beriman? Ada nggak di situ sampai Abang- mereka beriman? Gini, Bang. Enggak, saya Orang tanya itu ada juga- nggak diperangi sampai mereka beriman? Ada nggak? Saya tanya sebentar, Bang. Saya jelaskan dulu. Di saat itu, Ditanya ada nggak Abang jangan mereka potong. Abang diperangi jangan potong. sampai mereka beriman? Ada nggak? Abang jangan potong. Bukan seperti itu. Artinya bukan seperti Tadi itu. Anda bilang Artinya- sampai mereka beriman. Maksudnya begini, Bang. Di saat itu kan non-muslim kalah, dia wajib membayar jizyah. Jangan cerita, baca saya ayatnya dengarkan dulu. Abang Mereka jangan diperangi potong. sampai kapan? Abang jangan potong, main potong aja. Saya belum selesai bicara. Bukan main potong. Diperangi Anda bilang sampai beriman. Di mana di situ diperangi sampai beriman? Nah, makanya kata-kata diperangi sampai mereka beriman, Bung, Abah salah menafsirkan. Di mana? Di mana ayatnya diperangi sampai Nah. mereka beriman mana? Enggak, bukan ayat. Kita pengertian diperangi sampai orang itu beriman. Aduh, orang yang Gitu, Anda Bang. baca aja bukan ayatnya. Ya, main turun. Nanti pasti main turun dia di orang Bukan ini. yang Anda baca, Main bukan turun. ayatnya. Diperangi sampai orang itu beriman, Bang. Maksudnya Mana orang ayatnya itu- diperangi sampai beriman? Kata Abang tadi diperangi sampai beriman. Anda Siapa tadi yang yang bilang diperangi sampai beriman, mana? Nah, di sini kan ada kandidat dia taubah kan, Bang? Mana diperangi sampai mereka beriman mana? tunduk. Kalau ada saya Nah, lompat dari Monas mana? Makanya saat membayar jizyah itu, Bang, bukti perlindungan. Oke lah, Anda Tidak disuruh perang dipaksakan sampai untuk beriman. sebentar. Udah Anda di bawah Dengarkan saja. saya dulu. Anda fitnah diperangi sampai beriman. Tidak ada di situ diperangi sampai beriman. Perangi sampai mereka bayar jizyah. Sampai beriman gimana? Shalom teman-teman Alumaga, jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Baru saja kita menyaksikan video diskusi edis dengan beberapa saudara-saudara kita muslim. Sepertinya penjelasan yang diberikan cukup
berputar-putar dan kurang fokus pada inti permasalahan. Akan lebih baik jika bisa disampaikan dengan lebih langsung dan jelas agar lebih mudah dipahami. Menjaga fokus pada pertanyaan utama akan sangat membantu agar diskusi tetap terarah. Selain itu, meskipun penjelasannya mengarah ke berbagai sudut pandang, terkadang justru membuat kebingungannya semakin besar. Akan lebih efektif jika jawaban disusun secara sistematis, dimulai dengan poin utama yang langsung menjawab pertanyaan, diikuti dengan penjelasan yang mendalam jika diperlukan. Dengan cara ini, diskusi bisa berjalan lebih lancar dan peserta lain dapat lebih mudah mengikuti alur pemikiran yang disampaikan. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan ajang mencari pemenang atau juara. Ambil nilai positif, buang nilai negatif. Jadilah penonton yang baik dan yang bijak. Tuhan Yesus memberkati. Untuk teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen agar channel ini bisa lebih berkembang.